Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan reaction ya terkait dengan kasusnya Vina Cirebon, teman-teman ya. Oke, nanti kita akan mendengarkan Hotman Paris berbicara terkait dengan kasus Vina dan dihadiri juga oleh kakaknya Vina dan pengacaranya si Vina dan dihadiri juga oleh anak mantan bupati yang mana ini dituduh sebagai pelaku pembunuhan si Vina, teman-teman ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita ke videonya. Yang kemarin abang posting si Linda kerasukan terus menyebut nama Mel apakah ada informasi? Coba kau yang ngomong. Yang dengar kemarin si Linda datang ke Jakarta karena memang dia mau diperiksa kan. Jadi ketemu dulu dengan tim kuasa hukum, ketemu di apartemen dia tanggal berapa? Hari Sabtu. Tanggal berapa itu? Itu kurang lebih tanggal 19 sana. Hah? Tanggal 19 sampai tanggal 20. 25. Kok bisa kerasukan lagi? Itu saya ada di Instagram saya tuh, saya posting. Nah, 25 Mei. Kerasukan lagi masuk. Kok bisa juga ya ngikutin udah 8 tahun sampai nyebrang jalan tol itunya almarhum. Ya. Iya, jadi waktu datang ke tempat kami sedang bertemu siang-siang itu tiba-tiba si Linda ini kerasukan secara tiba-tiba. Begitu, dan di situ tiba-tiba dia mengucapkan, karena kami yang bertanya, kenal nggak dengan yang namanya Mel di dalam YouTube backpacker itu. Lalu dia menjawab, justru itu pelakunya. Tolong diperiksa, katanya gitu. Hanya itu aja, kami juga belum tahu Mel itu siapa, kita belum tahu. Hanya mengatakan perihal tersebut. Banyak yang meragukan soal Linda seperti apa mungkin tanggapannya? Kalau meragukan ya sah-sah saja kan, itu kan kita hadirkan karena memang Linda saat itu yang kerasukan dan dia dimintai keterangan. Jadi sah-sah aja, kalau orang tidak percaya silahkan aja. Intinya Linda sudah kooperatif untuk memberikan keterangan. Yang pasti Linda bukan saksi yang sah di mata hukum karena kesaksiannya hanya berdasarkan kerasukan, bukan melihat fakta kejadian. Ya, itu bukan saksi yang sah. Tapi sebagai petunjuk boleh-boleh saja. Dan katanya menurut keluarga Vina, justru kasus ini terungkap 3 hari sesudah almarhumah meninggal karena Linda kerasukan, diceritakan semuanya. Justru itu adalah petunjuk sehingga akhirnya polisi merubah dari kecelakaan menjadi penganiayaan gara-gara celotehan dari si Linda di waktu kerasukan. Jadi biar gimana pun ada jasanya juga kerasukannya itu. Baik dok, benar kan? Ya. Karena benar kan? Coba ceritakan dulu. Kenapa tiba-tiba semula kan di awalnya kasus ini dianggap sebagai kecelakaan? Coba ceritakan dulu. Kenapa? Terus berubah lagi coba. Awalnya kecelakaan. Terus 3 hari saya ambil utuh ya, HP sama motor itu posisi utuh. Terus HP sama motor utuh, tidak rusak. Enggak. Pokok kecelakaan motor nggak rusak gitu kan? Terus? Malamnya Linda kemasukan jam 1 malam itu. Jam 1 malam terus dia cerita semuanya. Cerita kronologinya, kecelakaannya seperti apa, penyiksaannya, itu cerita semua. Dan itu kau kemudian sampaikan ke polisi? Ke Pak Rudian. Bapaknya Eki. Oh, bapaknya Eki. Ya baru kemudian sejak itulah langsung mulai penyelidikan digas. Jadi biar gimana pun kerasukan dari Linda itu adalah sangat berjasa dalam kasus ini. Ya. Yang saya agak sedikit pertanyakan besar-besaran adalah saya sudah berulang-ulang posting di IG kepada bapaknya Eki ya? Eki. Bapaknya Eki yang almarhum, yang laki yang meninggal. Yang bapaknya adalah Kapolsek. Boleh nggak kami komunikasi dengan Pak Rudi agar kita, karena bapaknya dari awal ikut menyelidiki kasus ini. Tapi sampai hari ini bapaknya tidak mau komunikasi dengan kita. Padahal tujuan kita kan untuk menangkap 3 DPO ini. Ada apa, hanya Pak Rudi yang bisa jawab. Ini kan kepentingan anaknya kandungnya, bukan kepentingan kami. Ya, almarhum maksudnya. Ya. Ada lagi? Tim kuasa hukum sampai mendatangi atau hanya menghubungi via? Sudah saya posting di Instagram,
sudah dapat nomor IG-nya Pak Rudi, saya udah chat tapi nggak dibalas. Dan namanya juga Instagram Hotman, pasti sampai orang di hutan Irian Barat pun buka. Apakah sudah ada tim kuasa hukum yang mendatangi Pak Rudiana seperti apa? Belum ada. Boro-boro dia nggak mau chat aja nggak mau jawab, bagaimana bisa kita mendatangi? Nomornya kita udah dapat, nomor WA-nya, ya. Dipastikan belum direspon ya Bang ya, bukan tidak mau ya Bang ya? Ya kita nggak tahu tidak mau atau belum. Kalau dan atas keluhan saya kenapa kamu tidak mau rekomen, sudah jutaan orang juga memberikan komen, berarti pesan itu udah nyampe. Nggak mungkin nggak nyampe, karena sudah jutaan. Hampir semua orang Cirebon juga mempertanyakan kenapa bapaknya tidak mau berkomunikasi dengan kita. Rakyat Indonesia juga banyak benar yang komentar, ada apa Pak Rudi, kenapa? Dia pasti udah dengar dong, ya. Ada lagi? Oke, yang terakhir ada satu di sini. Mana yang? Bu Ayu. Mana anak? Ada ini yang dituduh anak bupati, wakil bupati Cirebon. Ini istri wakil bupatinya ada nih. Bu Ayu Ya. ada di sini. Mana Bu Ayu nih? Mana? Kau berdiri aja Putri. Iya. Mana anaknya satu lagi yang mirip itu? Dani. Anaknya. Mirip nama Bang, jangan mirip muka. Ya, ini si Dani nih. Hah? Siapa namamu? Sama satu lagi yang sekarang yang lagi naik daun. Oke. Jadi Yang lain mundur. dulu kan sempat viral gara-gara banyak komentar-komentar di medsos bahwa katanya keluarga bupati, mantan bupati Cirebon terlibat. Saya memberikan komentar, paling gampang kok untuk mengetahui apakah itu keluarga DPO. Saya katakan, cari jejak digitalnya. Karena dalam sejarah kriminal di dunia, apalagi di Indonesia, pelaku DPO selalu kembali atau menghubungi keluarganya. Makanya waktu itu saya mengatakan, kalau memang ada kecurigaan terhadap mantan bupati, periksa dia punya medsosnya. Saya nggak mengatakan bahwa keluarga bupatinya terlibat. Ternyata inilah Ibu Ayu yang baru selesai sebagai wakil bupati Cirebon. Kapan berakhir? Tanggal 17 Mei 2024. Mei. Ini anaknya yang dicurigai. Siapa namanya? Siap, Ramadhani. Ramadhani. Ada waktu kejadian dia umur kamu berapa sekarang? 11 tahun. Sekarang berapa? 20. Pada waktu kejadian dia masih umur 11 tahun. Jadi nggak mungkin pelakunya. Terus siapa lagi? Katanya Bang kamu coba jelaskanlah Bu. Jadi saya punya putra dan putri 4. Ya. Yang pertama ini namanya Satria Robi Saputra, kelahiran tahun 97. Yang kedua Sela Safira Amalia, kelahiran tahun 1999. Dan yang ketiga kelahiran Resa Primahanjaya, kelahiran tahun 2000. Dan yang keempat ini adalah Ramadhani, kelahiran tahun 2020. Yang 2004. Yang dituduhkan adalah ini Ramadhani. Ya, pada saat kejadian. Pada saat kejadian usianya masih 11 tahun. Sekolah kelas 5 SD ya. Karena kita sudah klarifikasi di TV swasta, TV One ya. Kemudian beralih lagi karena tidak terbukti, beralih lagi kepada kakaknya. Yang pertama Satria Robi gitu ya. Kemudian Satria Robi juga kita sudah beberapa kali klarifikasi juga ada di Wikipedia ya. Nah di situ dinyatakan bahwa saya mempunyai anak 4. Anak 5. Yang terakhir ini adalah yang namanya Peggy Setiawan. Seperti itu. Jadi ditambahkan. Jadi memang situasinya membuat nyaman, kita kena sanksi sosial juga di lingkungan tidak nyaman. Ya mohon kepada semua masyarakat ya untuk tidak memberikan statement yang pemberitaan yang hoax ya, karena berdampak sekali kepada anak saya ya secara psikologis ya. Karena bisa disampaikan. Ada pertanyaan terhadap wakil bupati ini, mantan wakil bupati? Dampaknya separah apa sih Bu? Apakah sampai ada dijauhi atau seperti apa? Ya, dampak bullying ini memang sangat dahsyat ya. Anak saya ini ya dijauhi oleh teman-temannya.
Jadi ketika kalau di jalan juga banyak orang memandang bahwa anak saya dituduh sebagai pelaku penganiayaan, pembunuhan, ya. Kemudian juga di lingkungannya juga ya, di lingkungannya sangat berpengaruh. Jadi memang yang nama bullying ini tidak secara fisik tapi di media sosial juga ini sangat berdampak. Yang saya khawatirkan karena ini memang semuanya fokus kepada Vina, bersimpati kepada Vina, yang saya takut orang karena berlebihan takut terjadi yang tidak kepada anak saya. Yang mudah-mudahan dengan klarifikasi dengan Bang Hotman, dengan para pengacara juga di sini, ini menjadi terang benderang, dan yang saya inginkan juga dari keluarga Vina juga supaya mendapatkan keadilan hukum. Sehingga tuduhan itu bisa mengarah ke keluarga khususnya di anak. Saya nggak tahu ya. Ini kenapa itu pun juga Satria Robi Saputra ini ya dipanggilnya Satria gitu, bukan Robi gitu, seperti itu. Sebagai tambahan dari keluarga, kami keluarga besar Ibu Wahyu Ciptaningsih benar-benar bersemangat, benar-benar pengen berharap Vina dapat keadilan. Sehingga apa yang terjadi, yang membawa kakaknya Vina hadir di tempat ini itu adalah Ibu Ayu sendiri. Jadi kami dari Cirebon pagi tadi menjemput terlebih dahulu kakaknya Vina hadir di sini. Jadi kami juga sangat berharap kasus Vina ini cepat terbongkar, terang benderang. Kira-kira seperti itu tambahan. Masih ada pertanyaan? Sudah? Mantap. Awas loh, plesetin lagi nih, bentar lagi nih. Dia terlalu enggak. Biasa, Pak. Aspri saya kan 314. Dia selalu berusaha masuk tapi ya masih belum lolos. Ya. Kira-kira begitu informasinya. Jadi agar kami sebagai kuasa hukum tentu harus menentukan sikap. Yang jelas kami keberatan apabila putusan pengadilan yang sudah ingkrah, putusan hakim begitu saja disebutkan bahwa dua pelaku itu adalah fiktif. Ya. Sehingga menjadi semakin tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Demikian. Kita sudah mendengarkan ya pernyataan dari Hotman Paris terkait dengan kasus pembunuhan Vina, dan kakaknya juga ada di sana, dan pengacaranya juga, dan anak mantan Bupati Cirebon gitu ya, ada juga di sana. Yang mana anak ini dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina. Ya, ikut serta dalam pembunuhan Vina gitu ya. Ya, saya mau bertanya dulu kepada teman-teman nih. Akankah seorang gitu ya, anak kecil 11 umurnya, masih SD juga, ikut serta dalam pembunuhan Vina gitu? Kalau menurut saya sih tidak, teman-teman ya. Mana mungkin seorang anak kecil ikut pembunuhan yang sangat tragis itu gitu, ikut serta? Mungkin enggak sih, teman-teman ya. Ya, kan ini kan anaknya dari ya mantan bupati ini, teman-teman ya. Yang mana anak ini, yaitu anak mantan bupati ini kan dulunya pas tahun 2016 itu umurnya 11 tahun. Sekarang umurnya 20 tahun, teman-teman ya. Tapi akankah seorang anak kecil gitu ya ikut serta dalam pembunuhan yang sangat tragis ini, teman-teman? Kalau menurut saya tidak, teman-teman ya. Dan juga kasus ini sangat membingungkan. Apakah betul gitu bagi Setiawan atau Verong gitu ya, betul pelakunya, teman-teman? Apakah betul gitu? Kalau betul ya alhamdulillah, tapi kalau enggak betul, waduh itu kasihan banget, teman-teman. Orang tidak bersalah itu jadi pelakunya gitu kan. Itu agak kelewatan banget, teman-teman ya, kelewatan banget gitu ya. Dan juga Pegi ini ditangkap ya oleh Polres gitu ya. Dan juga sudah ada buktinya berupa ijazah SD, SMP, dan SMA ada ya, teman-teman ya. Nah, itu yang menjadi buktinya. Makanya si Pegi Setiawan ini atau alias Peron ditangkap oleh polisi. Iya gitu. Seharusnya juga harus ada buktinya juga kan, berupa senjata mungkin. Senjata untuk ngebunuh Vina itu harus ada mungkin ya, biar lebih kuat gitu, biar lebih
biar lebih apa gitu, biar lebih pas banget gitu pelakunya gitu. Tapi kalau berupa ijazah saja gimana ya, sedang-sedang lah gitu ya, masih belum percaya gitu apakah Peggy Setiawan ini pelakunya pembunuhan Vina gitu ya. Kalau berupa ijazah ya masih belum percaya gitu teman-teman ya. Tetapi kalau ada senjata ya, senjata gitu yang untuk membunuh Vina itu kalau ada gitu, dan juga kalau memang betul gitu ya si Peggy ini pelaku sebenarnya, harusnya orang-orang ya di sosial media gitu tidak mengatakan bahwasanya Peggy itu bukan pelaku sebenarnya. Tapi ini banyak orang yang di sosial media gitu yang ngomen gitu ya bahwasanya Peggy itu bukan pelaku sebenarnya. Dan juga kita akan mendengarkan nanti ya pengacara dari Peggy Setiawan. Namanya itu Bapak Yudia. Yang mana Bapak Yudia membantah gitu ya orang-orang yang mengatakan Peggy Setiawan itu adalah pembunuh pelaku. Nanti Bapak Yudia akan membantah gitu bahwasanya Peggy itu bukan pelaku sebenarnya ya. Oke. Nanti kita akan mendengarkan ya pernyataan dari pengacara Peggy Setiawan yaitu Bapak Yudia terkait dengan kasus pembunuhannya Vina. Oke, jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.